Hai, saya Indra, CEO dan co-founder dari Cias Corporate Innovation Asia. Ini adalah episode kedua dan saya ingin melanjutkan apa yang sempat saya sebut di akhir dari episode pertama sebelumnya, yaitu beda antara corporate innovation dengan startup innovations. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di antara keduanya sih sama-sama inovasi ya, dan inovasi di mana-mana akan sama, yaitu kemampuan kita untuk menciptakan sesuatu yang baru atau berbeda, yang itu punya nilai dan akhirnya dibeli atau diadopsi oleh orang. Nah, perbedaan di antara kedua ini adalah sebenarnya dari prosesnya, bukan dari outputnya. Nah, kalau kita tahu ya, yang namanya startup biasanya sekumpulan anak-anak muda atau kalaupun udah senior kayak saya punya passion, jumlahnya nggak banyak, mungkin 3-5 orang yang uh, punya skill set tertentu, ada yang hebat di bisnis, ada yang jago di technical, ada yang jago marketing, dan mereka tidak ada hierarki di sana. Semua orang sama-sama founder, dan ketika mereka harus buat keputusan ya tinggal dibicarakan aja. Toh juga kerjanya dalam satu ruangan yang sama, dia bisa lihat orang kanan kirinya, dia bisa putuskan apapun juga immediately. Tidak ada birokrasi yang harus mereka lewati, dan kadang-kadang mereka juga agak nggak terlalu peduli juga dengan government regulation seperti apa. Intinya adalah ada sebuah ide besar dan dia ingin wujudkan itu. Nah, sementara kalau korporasi itu kan beda. Situasinya ada completely different. Pertama, karyawannya nggak cuma 5, ada 5.000 atau bahkan 50.000, satu. Yang kedua adalah, sudah kadung ada birokrasi di sana. Sudah kadung ada hierarki. Saya punya atasan, kalau saya melakukan sesuatu harus ada approval, ada proses yang dijalankan, ada due diligence-nya, ada operating model yang saya nggak bisa lawan. Ya, maka proses berinovasi jadinya tentu saja berbeda. Ketika saya punya ide yang bagus, not necessarily besok bisa saya langsung jalankan. Saya harus minta approval dulu. Saya harus memastikan bahwa apa yang saya lakukan ini nanti nggak nyenggol orang, nggak melangkahi departemen yang lain. Dan ketika saya ingin eksekusi ide itu, yang pertama-tama akan ada orang yang teriak itu, kapan itu bisa balik modal, mana ROI-nya, saya harus buat bisnis plan-nya, aduh ribet akhirnya. Dan itu belum memasukkan faktor adanya sistem imun dalam organisasi itu, yang mana intinya adalah organisasi akan mencoba mempertahankan kondisi awal. Ketika ada sesuatu yang baru atau berbeda, dia akan lawan itu. Ya. Sehingga namanya inovasi ya pasti baru, pasti beda, yang akhirnya dilawan oleh lingkungannya. Ya. Belum lagi ada faktor office politik di dalamnya. Maka antara korporasi dengan startup ini hutannya beda. Dan hutannya beda, binatang di dalamnya juga beda. Aturan mainnya juga beda akhirnya. Dan itu sebabnya kenapa saya sarankan pada teman-teman di korporasi bahwa ketika Anda belajar inovasi dari startup, ambil spiritnya, ambil mindsetnya, ambil keberaniannya untuk mencoba sesuatu yang baru, beberapa skill set terkait dengan proses empathy, ideations, prototyping, dan lain sebagainya. Tapi jangan mentah-mentah mengambil sepenuhnya gaya inovasi startup di dalam perusahaan. Karena nanti banyak musuhnya. Karena nanti orang-orang yang Anda tugaskan untuk jalanin inovasi dengan gaya startup tadi akan stres sendiri. Dia akan nabrak banyak orang dan departemen dan bagian, yang ujung-ujungnya akhirnya dia akan layu sebelum berkembang dan akhirnya mati. Ya. So you need a strategy if you are a big corporations wanting to innovate like startups. Dan biasanya disitulah kemudian saya punya peran, membangun infrastrukturnya, membangun kondisi sekitarnya, mendudukkan para pelaku inovasi di korporatnya, melakukan proses edukasi pada lingkungan sekitarnya, jagain supaya nanti proyeknya nggak mati sebelum berkembang. Intinya PR-nya banyak. Ya. Namun yang paling penting adalah bisa. Jadi bukan berarti Anda nggak bisa berinovasi layaknya startup, bisa. Cuman ada checkbox yang harus ditik dulu supaya itu bisa berjalan dengan baik. Ya. And
di kesempatan yang akan datang nanti kita akan bahas satu persatu. Apa sih sebenarnya hal-hal yang bisa menghambat itu? Dan gimana caranya supaya teman-teman di koperasi akhirnya bisa melampaui itu semuanya dan akhirnya menghasilkan sebuah inovasi yang membanggakan. Sampai jumpa di episode berikutnya.